Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rizky Soba. Saya adalah mahasiswa IKIP PGRI Jember, jurusan Pendidikan Luar Biasa kelas 5B dengan NIM 2018 186.202B0029. Tugas kali ini adalah tugas meresum tentang bina diri dan gerak. Tujuan dari bina diri adalah melatih, mengembangkan kemampuan anak berkebutuhan khusus dalam kemandirian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga anak tersebut tidak bergantung pada orang lain. Jadi, kemandirian bukanlah suatu warisan, namun hal ini dari sebuah latihan-latihan yang dilaksanakan secara terus-menerus, kontinu, dan berkesinambungan. Selanjutnya adalah program Bina Diri, merupakan serangkaian kegiatan pembinaan dan latihan yang dilaksanakan oleh seorang guru yang secara profesional. Hal ini dilaksanakan secara terencana, terprogram terhadap individu anak berkebutuhan khusus, khususnya anak dengan tunadaksa. Bina Diri merupakan sebuah usaha untuk membangun anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan. Pendidikan ini dibutuhkan suatu sinergi antara keluarga, sekolah, serta masyarakat supaya akan terwujud secara optimal. Sedangkan program Bina Diri sendiri ada beberapa. 1. Kebutuhan merawat diri. Dalam kebutuhan merawat diri ini ada 2 kemampuan. Kemampuan A, kemampuan memelihara tubuh, yaitu bagaimana cara mandi, bagaimana cara gosok gigi, bagaimana membersihkan setelah buang hajat, membersihkan rambut atau menyisir rambut, serta memelihara kulit. Yang B adalah kemampuan memelihara kesehatan dan keselamatan diri untuk melindungi diri dari bahaya sekitar, baik itu benda maupun dari orang lain. Hal ini dilatih supaya anak dapat menghindari dari orang yang tidak bertanggung jawab secara tidak baik atau tidak benar. Selanjutnya adalah 2 adalah kebutuhan menolong diri. Kebutuhan menolong diri adalah kita mengupayakan agar anak dapat membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur, memasak secara sederhana, mencuci pakaian, mencuci piring, dan mencuci gelas-gelas. Selanjutnya 3 adalah kebutuhan komunikasi yang ekspresif, di mana anak diharapkan dapat menjawab nama dirinya sendiri maupun nama orang tua. Selanjutnya adalah 4 kebutuhan reseptif, di mana anak dapat memahami apa yang dibicarakan orang lain ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Yang kelima adalah kebutuhan sosial distraksi, di mana keterampilan bermain berinteraksi supaya anak dapat ramah dan berpartisipasi dalam kelompok, mudah bergaul, mampu menghargai orang lain, dan bertanggung jawab pada diri sendiri, serta dapat mengendalikan emosi. Hal ini diupayakan agar anak tidak mudah canggung, minder, maupun anak tidak mudah emosi atau temperamen. Jadi perlu dibutuhkan suatu kepercayaan diri pada anak tersebut. Selanjutnya adalah kebutuhan keterampilan. Kebutuhan keterampilan ini bisa untuk keterampilan belajar, keterampilan keuangan, mengolah keuangan, semuanya itu dilakukan agar nanti anak dapat terampil dalam bekerja. Selanjutnya nomor 7 adalah kebutuhan mengisi waktu luang. Dalam kebutuhan mengisi waktu luang, anak-anak diharapkan dapat melakukan kegiatan olahraga secara sederhana, bisa juga kesenian, bermusik, kesenian menggambar, melukis, dan sebagainya, serta dapat memelihara tumbuhan dan hewan. Selanjutnya yang nomor 8 adalah kebutuhan mengurus diri sendiri. Kebutuhan mengurus diri sendiri adalah makan, minum, dia bisa melakukan secara mandiri, serta kita bisa sebagai seorang guru bisa melakukan toilet training, mengajarkan bagaimana cara memakai baju sendiri agar supaya rapi, serta agar supaya kelihatan bagus.
Hal ini perlu dibekali rasa tanggung jawab untuk menjaga kemandirian anak tersebut. Selanjutnya, konsep bina gerak. Dalam konsep bina gerak ini, kita membutuhkan suatu proses perpindahan dari suatu tempat maksudnya di sini adalah bina gerak itu adalah proses perpindahan dari satu ke tempat lain untuk mencapai satu tujuan. Hal itu memerlukan waktu secara dinamis. Sifat materi di sini maksudnya adalah merupakan bagian atau skema yang dapat dimengerti oleh akal budi kita sendiri. Jadi, gerak manusia adalah sebuah proses yang melibatkan seluruh bagian tubuh dalam satu kesatuan yang dapat menghasilkan suatu gerak statis di tempat yang dinamis, yaitu yang dapat berpindah tempat. Dalam pengertian hal ini membutuhkan waktu. Waktu maksudnya di sini adalah koordinasi dan integrasi, di mana hal tersebut akan terlihat saat melakukan gerak. Untuk menghasilkan gerak otot bekerja secara berpasangan, maksudnya pasangan otot terdiri dari dua jenis, yaitu antagonis dan sinergis. Antagonis di sini adalah pasangan otot yang bergerak berlawanan terhadap otot yang sedang melakukan kontraksi, itu yang disebut antagonis. Sedangkan sinergis adalah sebaliknya, otot yang saling menunjang. Kedua adalah proses terjadinya gerak. Proses terjadinya gerak itu dimulai dari stimulus yang diterima oleh reseptor yang terdiri dari panca indera yang dibawa oleh saraf-saraf sensorik menuju otak. Stimulus yang diolah di otak lalu dibagikan ke syaraf motorik, misalnya pada tulang otot sendi. Proses terjadinya gerak itu diawali dari awalnya stimulus. Stimulus itu menuju ke otak, dari otak menuju panca indera, yaitu reseptor. Dari reseptor panca indera itu nanti akan menuju ke efektor atau alat-alat gerak. Itu merupakan suatu rangkaian proses terjadinya alat gerak. Sedangkan untuk macam-macam gerak, yaitu ada gerak yang disadari melalui otak yang tadi, proses terjadinya gerak, dan ada gerak yang tidak disadari atau gerak refleks, di mana gerak refleks itu tidak melalui otak, namun dari stimulus akan menuju ke sumsum tulang belakang yang dimulai dari rangsangan, misalkan rangsangan panas, rangsangan lapar, rangsangan dingin, yang itu dari sumsum tulang belakang itu akan diterima oleh reseptor atau panca indera kita dan diteruskan maksudnya dari stimulus tadi, rangsangan itu akan diterima oleh panca indera. Dari panca indera akan menuju ke sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang akan menuju alat-alat gerak atau efektor. Misalnya refleks kita saat kesetrum. Terus yang keempat adalah prinsip gerak. Kalau tadi macam gerak, yang sekarang adalah prinsip gerak. Prinsip gerak itu ada proksimal ke bagian kistal, di mana sikap flesi menuju sikap ekstensi, yaitu kemampuan mengontrol sikap itu adalah kemampuan mengontrol gerakan kepala dahulu dibanding mengontrol badan, mengontrol bahu dibanding siku dan tangan. Yang kedua adalah bayi baru lahir yang pada posisi telungkup, dan apabila usia 3 bulan kepala bayi mulai terangkat. Nah, itu adalah proksimal ke bagian kistal yang kedua. Terus yang kelima adalah gerak dasar tubuh dan cara gerak otot. Gerak dasar tubuh itu dimulai terlentang, terus miring, tengkurap, berguling, merayap, merangkak, duduk, serta berjalan lalu berlari. Yang keenam adalah gerak manipulatif. Gerak manipulatif, hal ini yang memerlukan koordinasi dengan ruang dan benda di sekitarnya. Misalnya gerak melempar, gerak menangkap, gerak menendang, gerak memukul.
itu adalah contoh gerak manipulatif. Sedangkan yang nomor 7 adalah gerak non manipulatif. Gerakan dilakukan tanpa alat dengan cara tanpa berpindah tempat. Contohnya gerakan membelok, gerakan berputar, gerakan mengatur keseimbangan tubuh, serta perpindahan tempat meregangkan tubuh. Yang kedelapan adalah jenis-jenis gerakan. Menurut pergerakan sendi itu ada 6 bagian. 1. Gerakan fleksi, yaitu gerakan memperkecil sudut di antara dua bagian rangka dalam bidang sanita. Misal, menekuk tangan, menekuk ruas-ruas jari tangan. Ini adalah gerakan fleksi. Gerakan ekstensi adalah memperbesar sudut, merentangkan tangan. Ini merentangkan tangan, kedua tangan. Ini adalah gerakan ekstensi. Terus yang ketiga adalah gerakan adduksi, ADDUKSI, yaitu gerakan mendekatkan bagian rangka ke bidang tengah badan. Misalnya menempelkan kedua tangan kanan dan kiri ke tubuh kanan dan pada tubuh kita yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Maksudnya sikap gerak berdiri tegak. Nah, terus yang keempat adalah gerakan abduksi, ABDUKSI, yaitu gerakan badan menjauhkan bagian rangka dari bidang tengah badan, yaitu misalnya merentangkan tangan. Terus yang kelima adalah gerakan rotasi. Gerakan rotasi ini adalah gerakan memutar dari sumbunya, seperti ini. Terus yang keenam adalah gerakan sirkumduksi, yaitu gerakan melingkar dari kombinasi dari gerakan yang semula. Yang selanjutnya adalah gerakan menurut otot yang bergerak. Contoh ada 2, yaitu gerakan kasar gross motor, gerakan dilakukan banyak otot, berjalan, berlari, dan melompat. Terus ada gerakan halus fine motor, yaitu menulis, menggambar, makan maupun minum. Terus ada yang dinamakan kelainan gerak. Kelainan gerak pada komponen alat gerak terdiri dari otot tulang saraf, pembuluh darah. Akibat kelainan dari komponen tersebut terjadi akibat bawaan ketika bisa jadi karena sakit maupun trauma, kecelakaan. Contohnya adalah polio, di mana polio itu adalah beberapa otot menjadi mengecil sehingga jalannya timpang atau mengalami kesulitan berdiri maupun duduk. Terus selanjutnya adalah kelainan alat gerak akibat penyakit. Penyakit otot maskal distrofi, sehingga otot tidak berkembang, bersikap progresif, jalannya mengakibatkan geraknya lambat dan aktivitas mundur, sehingga hal ini tidak bisa berjalan dan tulangnya membungkuk ke kanan maupun ke kiri ataupun ke kiri, sehingga otot mengalami kelumpuhan, sehingga diajarkan kita membutuhkan suatu latihan melempar, menangkap. Hal ini dibutuhkan gerakan melempar menangkap ini disebut salah satu contoh terapis. Diharapkan dengan kegiatan terapis ini anak dapat berjalan maupun berlari. Terus kelainan gerak akibat spina bifida. Kelainan gerak spina bifida ini adalah kelainan pada satu atau beberapa atau ruas-ruas tulang atau 3 ruas tulang belakang yang terbuka sehingga fungsi terganggu dan mengalami kelumpuhan. Atau kelumpuhan ini karena tidak bisa berjalan maupun berlari. Terus adalah selanjutnya ada kelainan gerak akibat cerebral palsy.
Cerebral palsy di sini adalah otot mula-mula lembek, namun lama kelamaan menjadi kaku, sehingga jalan menjadi menggunting, telapak kaki menjinjit, tangan mengepal. Dampak dari cerebral palsy ini, anak mengalami kesulitan dalam melaksanakan aktivitas dengan tangan maupun dengan kaki. Selanjutnya adalah kelainan akibat mengalami operasi. Nah, kelainan akibat operasi ini bisa timbul karena salah satu contohnya adalah mereka memiliki riwayat penyakit bawaan lainnya, misalkan riwayat diabetes, riwayat mellitus maupun tumor maupun kanker. Selanjutnya ada kelainan alat gerak bawaan sejak lahir. Kelainan alat gerak bawaan sejak lahir ini misalnya tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki. Namun kelainan ini bisa disebut kelainan pada anak tunadaksa. Selanjutnya adalah intervensi. Intervensi ini dilakukan untuk mengetahui kelainan yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus, sehingga kelainan-kelainan ini dibutuhkan suatu intervensi. Intervensi tidak bisa dilaksanakan secara sendiri oleh guru, namun butuh tenaga dokter maupun terapis. Misalnya pada poliomyelitis, di mana terjadi infeksi karena virus yang menyerang tulang punggung belakang, sehingga dibutuhkan terapi yang dilakukan oleh terapis maupun dokter ahli. Sedangkan kita selaku guru hanya sebatas mengetahui sebatas ilmu-ilmu tentang terapis itu sendiri. Tetap untuk penanganannya itu yang berhak melakukan adalah terapis maupun dokter ahli, karena mereka telah melalui beberapa pendidikan khusus untuk menangani cara terapis ini. Terus penanganan diklasifikasikan menurut stadiumnya. Maksudnya penanganan terapis itu diklasifikasikan menurut stadium ketunaannya, seperti itu. Bisa melalui dengan rangsangan digosok, bisa dengan latihan gerak, latihan posisi yang berpindah-pindah, latihan memijat atau massage. Setelah itu baru adalah stadium recovery. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan intervensi maskal distrofi. Intervensi maskal distrofi ini adalah suatu kondisi pada anak yang diketahui oleh pengecilan otot-otot yang dimana otot-otot itu progresif. Penanganannya bagaimana? Penanganannya adalah dengan latihan gerak pasif atau stretching. Hal ini diharapkan latihan untuk penguatan otot dengan bantuan beban. Jadi untuk penguatan otot seperti itu. Terus selanjutnya adalah intervensi pada anak cerebral palsy atau gangguan gerak karena kerusakan otak, sehingga mengalami kesulitan pada pendengaran, penglihatan, belajar. Penanganannya bagaimana untuk anak cerebral palsy adalah mengendurkan otot-otot yang kaku, menguatkan yang lemas, mengontrol gerakan agar tidak bergetar. Itu adalah penanganan untuk anak cerebral palsy. Selanjutnya ada intervensi pada anak spina bifida. Spina bifida adalah kelainan bawaan terjadi akibat gangguan pertumbuhan vertebra yang tidak menutup secara sempurna. Penanganan ini dilakukan
dengan cara memberikan latihan gerak pasif dan aksi stack, gerakan-gerakan secara progresif. Selanjutnya adalah intervensi pada anak flat foot atau keadaan di mana telapak kaki anak rata dan menempel ke lantai sehingga jalan tidak seimbang. Penanganannya bagaimana? Penanganannya adalah mengulur atau stretching selama 5 menit dan diharapkan anak itu dilatih dengan memakai sepatu. Jadi itu ada sepatu khusus untuk anak-anak yang flat foot. Terus dari intervensi itu dibutuhkan fisioterapi. Lah, dalam fisioterapi ini dilakukan pelayanan yang ditujukan untuk ABK, di mana tujuannya fisioterapi ini adalah mengembangkan, memelihara gerak dan fungsi sepanjang kehidupan anak berkebutuhan khusus secara manual, gerak fisik, elektro dan mekanis. Hal ini perlu dilatih secara terus-menerus dalam hal terapi dan konsisten. Dari nanti fisioterapi ini akan dibutuhkan sebuah rehabilitasi untuk anak ABK. Rehabilitasi ini adalah serangkaian kegiatan ABK di mana diharapkan nanti ketika di masyarakat anak berkebutuhan khusus ini dapat berdaya untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat khususnya, tapi untuk dirinya sendiri. Hal ini diharapkan kegiatan serangkaian ini disesuaikan oleh potensi yang ada pada diri anak berkebutuhan khusus. Supaya apa? Supaya tidak bergantung pada orang lain. Tenaga rehabilitasi di sini tetap bukan kita selaku guru, namun adalah tenaga kesehatan atau fisioterapisnya. Pada contoh anak cerebral palsy, di mana kemampuan sensori dan motorik yang kurang berfungsi sehingga perlu diterapi agar berkembang optimal untuk memulihkan dan memaksimalkan gerak tubuh yang kurang mandiri pada anak berkebutuhan khusus untuk masa depannya. Jadi, pada intinya, perlakuan khusus bisa didapat oleh guru, keluarga, masyarakat, dan terapis maupun dokter supaya anak tersebut bisa mandiri secara produktif. Sekian resume tugas saya. Semoga apabila ada kesalahan mohon maaf, dan kalau memang dirasa ini penting, saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.